Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa ilayhi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinan wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tuan guru, para mualim, para mudarid, para asatidz, syekh, dan yang sangat aku muliakan, sangat aku hormati para pengurus DKM yang disayangi dan diberkahi Allah, beserta seluruh ustazah yang pada malam berbahagia ini adalah jamaah sholat isya bersama dengan sholat tarawih di Masjid Baitul Karim di kebun kacang. Mutar dari kebun kacang 4 saja. Gimana nih ya Allah? Bisa-bisa aduh gimana ini? Masuk, keluar lagi masuk. Aduh, nama Allah bikin jangan mau enaknya aja Ki. Harus mau susahnya juga dong. Diputar-putar ini orang belanja lagi. Orang belanja lagi. Gimana akhirnya tanya-tanya lalu di situ Ustaz. Baru saya pakai keluar jadi saya tidak pakai di dalam. Para tuan guruku, Ustaz dan Ustazah yang disayangi dan diberkahi Allah. Nama saya Agustinus Christopher Kainama. Sekali lagi nama saya Agustinus Christopher Kainama. Jadi kalau ada yang mau protes salah undang Ustaz, silakan protes pada Ustaz. Protes dia. Kenapa Ustaz namanya Agustinus kok dipanggil? Salah ini. Antara dua kalau nggak Kristen Syiah. Tuan guruku yang mulia, tuan guruku yang disayangi dan diberkahi Allah, Ustadz wal Ustazah. Kenapa saya selalu bilang begitu? Karena saya tidak lahir dalam keadaan Islam, tuan guru. Saya lahir dalam keadaan Kristen Protestan, dan pada tanggal 26 Agustus 2009 ketika saya tiba di Indonesia dari perjalanan saya ke negara lain untuk belajar, saya pulang langsung begitu tiba di Indonesia saya dari pelabuhan udara, dari bandara langsung ke Masjid Agung Sunda Kelapa di Menteng, di seberang Taman Suropati, ya, yang bersebelahan dengan rumah ibadah saudara kita Kristian. Di situ ada gereja Paulus. Saya mengucapkan syahadat. Pulang tiba langsung mengucapkan syahadat. Dan setelah mengucapkan syahadat saya tidak langsung diberikan kesempatan atau diberikan kelegaan untuk berbicara, tidak boleh. Dan alhamdulillah saya bertemu dan dipertemukan Allah sekali lagi dengan segala rasa hormat, dengan segala permohonan maaf, dengan segala kerendahan hati. Saya ungkapkan syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kiranya salat dan salam tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Sayyidina wa Maulana Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dipertemukan untuk mengucapkan syahadat dengan seorang yang luar biasa sekali, namanya Pak Aksa Mahmud bersama keluarganya. Dan qadarullah menjadi satu yang dari Allah, bahwa beliau ini dalam kehidupan sehari-hari adalah adik ipar dari orang yang sangat aku hormati secara pribadi. Kainama sangat hormati, namanya Pak JK. Waktu itu belum jadi wakil presiden tahun 2009. Dan beliaulah yang istilahnya kasih makan ini orang ini, Ambon ini, dan kolektor ini. Saya dirawat di situ dan dirasa perlu untuk tinggal di tempat yang beliau siapkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena belakangan ini banyak sekali orang yang mengaku mualaf,
lalu diberikan kesempatan untuk pegang mic, dan itu justru membuat pengkotak-kotakan serta perpecahan, saling maki di antara umat beragama di Republik Indonesia yang disayangi dan diberkahi Allah. Melalui ungkapan, paparan, maupun melalui seperti rasa maki-maki agamanya yang lama. Ini tidak boleh, karena tetap bagaimanapun juga segala sesuatu yang disampaikan oleh seorang yang bukan lahir dalam keadaan Islam harus justru mempererat, mendukung kehidupan saling hormat menghormati antar umat beragama dan kerukunan umat beragama di Republik Indonesia yang disayangi dan diberkahi Allah. Saya diminta untuk pergi belajar bersama diantar oleh seorang wartawan senior dari Surabaya, namanya Om Jose Asman. Saya panggilnya biasa panggil Om. Beliau adalah wartawan senior dari Suara Surabaya untuk datang ke tempat Tuan Guru almarhum Busolah di Tebuireng, Tuan Guru. Pulang dari sana, saya lanjut belajar kepada Ustadz Profesor Kamil, yang beliau juga menjadi dosen pengajar di salah satu perguruan tinggi Islam di Jakarta. Lalu saya berguru juga kepada diwajibkan habis dari ini kita belajar di sini lagi, yaitu kepada Ustadz Profesor almarhum Ustadz Profesor Amir untuk belajar terutama pengenalan terhadap akidah, syariah dan muamalah. Lalu saya terus tidak boleh kemana-mana, tidak boleh ngomong, tidak boleh ada acara apa-apa. Saya diarahkan untuk bertemu dengan Ustadz Profesor Fauzi untuk belajar tentang ayat suci Al-Quran per huruf, dan bagaimana cara membaca yang benar di dalam kaidah-kaidah pembacaan ayat suci Al-Quran, dan juga belajar sedikit bahasa Arab. Terakhir saya belajar tentang pengetahuan dasar fikih kepada Tuan Guru Ustadz almarhum Profesor Saiful. Dan setelah beliau, maka saya baru boleh bertemu dengan Ustadz Anwar Sujana. Beliau ahli agama Islam juga di sana, tetap untuk sisi syariah dan muamalah. Lalu saya bertemu dengan, pada tahun 2011 saya qadarullah mendapatkan kesempatan yang luar biasa karena diundang oleh Syekh Usama. Beliau pada saat itu menjadi duta besar Kerajaan Arab Saudi di Indonesia. Jadi kantornya di Jakarta di Tekucik di Tiro, yang sebelah kanan gitu ya. Dipanggil ke sana dan ternyata beliau menyampaikan bahwa saya mendapatkan undangan pertama untuk ke Tanah Haram. Alhamdulillah tahun 2011. Lalu tahun 2012 saya mendapatkan kepercayaan dari beberapa Tuan Guru dan Tuan Guru, Ustadz dan Ustazah untuk juga membawa rombongan umrah. Tapi yang ada ini yang Ustadz, yang bukan umrah saja, tapi setelah umrah ada ke Aqsa atau paling tidak ke Jordan. Alhamdulillah sampai dengan 2014, 2015 sudah libur, sudah tidak ada lagi. Lalu pada tahun 2017 alhamdulillah dapat undangan lagi dari Syekh Usama. Kita datang lagi ke Kucing Tiro. Alhamdulillah dapat undangan yang kedua. Kita berangkat lagi ke Tanah Suci. Alhamdulillah. Jadi haji yang 2017 ini sangat indah buat saya. Kenapa? Karena begitu tiba di sana, dari Jeddah Madinah ke Makkah. Di Mekah saya tidak tidur di hotel. Alhamdulillah itu menjadi hadiah yang luar biasa Ustaz. Saya tidak dibandingkan dengan uang, nggak ada. Bukannya saya tidak butuh uang, tapi kejadian 2017 itu sungguh luar biasa karena saya tidur di rumahnya Ibu dan Siksiapi. Alhamdulillah. Pulang dari sana langsung dibilang ini teroris. Karena berkumpul di situ. Saya tidak masuk kanan keluar kiri aja, karena di sana itu saya menganggap bahwa beliau adalah orang yang diberikan Allah kepada saya untuk menjadi orang yang saya kenal dan saya hormati. Itu saja, tidak lebih tidak kurang. Buat saya beliau itu orang yang adalah hadiah dari Allah. Pulang sampai di Indonesia, lalu saya mendapatkan tuntunan dari para tuan guru di Majelis Ulama Indonesia.
bersama para tuan guru di Dewan Dakwah Nasional di Jalan Keramat nomor 45 maaf, Jalan Keramat nomor 45. Dari situ mendapat tuntunan-tuntunan, ada beberapa hal, sekali lagi saya garis bawahi, ada beberapa hal yang saya ditugaskan untuk bertemu dengan saudara-saudara tersayang di Republik Indonesia, para pimpinan agama dan juga jemaat dari Kristen dan Katolik, untuk memenuhi undangan mereka dan ngobrol bagaimana tentang kerukunan umat beragama, toleransi, serta rasa adil antara mayoritas dan minoritas di Republik ini. Itu kan. Jadi sebetulnya saya bukanlah orang yang duduk di sini lalu mau berbicara kepada para tuan guru. Sebetulnya bukan. Antum semua adalah tuan guru saya. Ustaz saya itu guru buat saya. Bahkan anak-anak kecil itu guru buat saya. Karena saya tidak lahir dalam keadaan Islam. Saya mu'alaf. Dan di Indonesia ini, cuma di Indonesia, orang yang tidak lahir dalam keadaan Islam, sampai mati dia tidak akan disebut muslimin. Ya itu saya terima aja, nggak apa-apa, ridho saya. Saya nggak pernah disebut muslim, saya disebutnya mu'alaf aja. Ada kenangan yang waktu kejadian, ada seorang mu'alaf yang juga dikenal di Indonesia ini, namanya Om Koginta. Saya panggil dia Om, tapi orang yang dikenal dia dengan sebutan Ustaz Koginta. Betul sekali, Ustaz Insan Koginta. Betul sekali. Biasa di sini kan? Oh iya. Ya, Ramadan. Kalau Ramadan aku gantiin beliau nih. Wah, itu orang hebat luar biasa. Saya panggil beliau Om. Lalu beliau pada saat sholat di tempat Ustaz Tembaban, beliau dipanggil Allah pulang. Itu luar biasa itu penggambaran. Wah, pada saat sholat, Ustaz, luar biasa. Nah, udah selesai kita urus, akhirnya di keesokan harinya itu dimakamkan. Pada saat saya Ustaz Ibu, Kohani, lalu ada Steven kalau nggak salah, Steven atau Kodoni. Kita udah gendong jenazah ini, udah turun ini. Orang masih ada yang terdengar Pak. Walah meninggal. Bahkan sampai di rumah kubur kita masih disebut. Kapan jadi muslim ya kita? Begitulah. Ya itulah sekilas perjalanan saya, dan alhamdulillah kemarin malam saya masih ada di Jawa Timur, tepatnya di kota Ponorogo, karena saya mendapatkan dipanggil di telepon melalui Yayasan Ayah Sofia untuk berangkat ke sana dan bertemu dengan orang-orang di kampus dari rektorat, dan alhamdulillah saya mendapatkan seperti pengesahan untuk bidang akademis dari Universitas Darussalam Gontor. Itu berupa kayak tulisan dalam bahasa Arab, dan sebagai ucapan terima kasih atau apa, saya merasa dihargai di sana, dan karena mereka menghargai saya untuk bidang akademis, bukan bidang apa yang ceramah atau bukan, bidang akademis dalam pemahaman kristologi. Insya Allah nanti kita kembali lagi ke sana untuk bertemu di Bondowoso, di pesantren Al-Islah Bondowoso bersama Tuan Guru yang mulia Syekh Toha di Bondowoso. Itu juga sama untuk pengesahan. Memang dia dilihatnya dari ini orang Ambon ini nih, kayak nama ini nih, dia bisa dilihatnya dari sisi akademis. Ada pengakuan dari sisi akademis. Dan saya malam ini datang ke sini untuk berbagi satu bukan kisah, tapi pengetahuan bahwa ketika saya belum mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, salah satu hal yang membuat saya mengucapkan syahadatain adalah ini, puasa Ramadan. Puasa Ramadan bisa ternyata ada sekarang. Kalau anak sekarang ada ternyata ada. Jadi bukan hanya ternyata, enggak, tapi ada dua kali diulang. Ternyata. Anak-anak sekarang lagi pakai puasa Ramadan telah ada
sebelum Rasulullah. Dan itu menjadi ketetapan dari Tuhan katanya, pencipta langit dan bumi. Yang ketetapan ini adalah ketetapan yang untuk selama-lamanya, kekal katanya. Dalam bahasa yang dulu saya imani. Saya dulu beriman kepada kitab yang sekarang menjadi kitab suci saudara Kristen dan Katolik, namanya Bible. Bible itu dibagi dua. Ada yang namanya Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Ternyata juga, sekali lagi ternyata juga, Perjanjian Lama ini bukanlah kitab saudara kita. Ketika saya belajar, bukan. Itu adalah kitab orang Yahudi yang ditempel dengan kitabnya orang Yunani. Jadi yang Perjanjian Baru ini kitab punya orang Yunani, orang bule, bukan orang Timur Tengah, orang bule yang sama sekali tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Isa ibnu Maryam itu, bahkan mereka hidup jauh setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat Allah ke langit. Mereka bikin kitab dalam bahasa Yunani. Kemudian kitab ini ditempelkan kepada kitabnya orang Yahudi, yang sampai detik ini orang Yahudi masih protes untuk meminta agar saudara-saudaraku yang tersayang di Republik Indonesia ini dan di seluruh dunia mengembalikan itu, tidak lagi menjadi kitab suci mereka. Karena orang Yahudi marah. Orang Yahudi tidak mau. Orang Yahudi tidak mau. Sekali lagi, tidak mau dan mereka marah. Pada satu sisi saya belajar bukan hanya yang kitab Perjanjian Baru yang Yunani yang diklaim sebagai Perjanjian Baru ini, tapi saya juga berkesempatan Tuhan Guru untuk membaca dan mempelajari kitab-kitab dalam bahasa Ibrani. Insya Allah. Dan ketika saya membaca Ibrani itu, salah satu ciri atau tanda agama itu turun dari Allah adalah puasa. Dan puasanya puasa Ramadan. Wah, waktu pertama kali saya baca itu saya terpukul, ini apa-apaan? Ini apa-apaan ini? Wah, ini parah nih. Kalau sekarang kan ada yang TikTok itu yang ketawa ini. Ini parah ini. Ini parah. Gak apa-apa, tahu aja. Saya seperti kena itu. Lalu ini kain apa nih mesti kurang micin. Karena terlalu banyak micin dia. Maka itu ayat-ayat dalam bahasa Ibrani itu seperti obat buat saya, agar saya sadar. Ustazi boleh langsung dimulai ya. Saya membaca ayat yang barusan di Muqaddimah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam itu sungguh membuat saya kok justru tanda agama Allah itu adanya di Islam. Bukan di agama ini, bukan menghujat atau menghina, bukan, tidak. Ini cuma apa ya? Pemahaman konsep. Ya, jadi definisi konsep kita pahami. Konsepnya tauhid. Agama saya yang dulu itu konsepnya tauhid. Ketika saya ngobrol dengan almarhum Om Koginta, itu ada beberapa hal yang dia juga lihat saya, ini melihatnya di sisi keislaman ini dari sisi yang lain. Iya, saya lihat dari sisi yang lain Om. Saya tidak seperti Om. Ambil ayat ini, ambil enggak, saya nggak mau. Saya maunya langsung ke original text. Karena saya belajarnya original text. Original text adalah bahasa asli dari kitab itu yang barusan saya sebutkan. Oh, boleh juga ini. Kita ngobrol. Saum itu dalam bahasa Ibrani-nya som. Kalau ada yang bisa bawa telepon, saya bisa begitu. Supaya saya tidak cuma ngoceh. Saya tidak cuma ngoceh, tapi mari kita buktikan, gitu ya. Kalau ada yang bawa HP, ya, dan ada paketnya ya, maaf ya, kalau yang ada paketnya simpen aja, jangan tersinggung ya. Jadi kita bisa buka ini. Kenapa kok Ustadz kalau di YouTube saya lihat Google iya, karena kalau saya kasih lihat bukunya, belum tentu orang juga punya. Islam itu tidak mempersulit, tapi mempermudah. Karena Islam rahmatan lil alamin. Satu rahmat bagi seluruh orang. Jadi kalau kita menerangkan tentang Islam, sebaiknya jangan bikin susah orang. Dan jangan diklaim punya sendiri gitu loh. Orang juga bisa ngecek gitu. Ini bener nggak gitu. Contoh, kemarin ini saya baru
mematahkan argumen dari seseorang yang bilang katanya di Ka'bah itu pada saat Fatul Makkah Rasulullah menutupkan tangannya di atas gambar Mary dan Jesus yang ada di dalam Ka'bah. Lalu beliau Rasulullah bilang kepada sahabat Umar radhiyallahu anhu, gambar yang ada di bawah tangan ini jangan dihapus, katanya gitu kan? Ada tuh seperti. Saya diminta untuk memberikan kalau bisa bukan sanggahan tapi informasi bahwa itu tidak pernah terjadi. Dan semua informasi yang saya berikan itu asalnya dari kitabnya mereka. Bahwa tidak pernah terjadi ada gambar di dalam Ka'bah Mary perawan Maria menggendong bayi Yesus lalu ditutupi dengan Rasulullah. Bahkan kitab mereka sendiri bilang tidak pernah terjadi hal itu. Kenapa kok ada pembesar Islam yang berani ngomong gitu? Padahal sejarah mereka sendiri mengatakan itu tidak benar. Nah, saya buka hal itu. Begini Tuan Guru, saya pakai Google. Karena kalau bawa buku, saya menerangkan satu-satu ini, itu sekarang. Saya naik motor kan susah. Mau ke Tanah Abang, mau ke kebun kacang ini, pas bawa bukunya banyak kan. Sudah bisa ada di Google dan sah. Sudah public domain ya kita buka aja Google. Ngapain gue ya? Ya kan? Enggak, itu kan buatan kafir. Iya, kafir yang bikin, kita yang bayar. Oh, kenapa gini? Aduh. Rusak itu. Apa? Sok-sok Islam. Padahal semuanya dia pakai itu orang buatan orang kafir. Kalau dia memang udah Islam, jangan pakai barang kafir. Ini salah. Ada yang supir taksi online. Lalu dia berhenti dulu, lalu dia bilang di belakangnya ini penumpangnya Ustaz, mohon maaf, boleh nggak saya nyalain AC? Panas Ustaz. AC buatan siapa? Kafir itu. Beda lah. Tidak boleh, haram. Dia tidak nyalain AC. Teleponnya bunyi, istrinya telepon. Ustaz, mohon maaf, boleh nggak saya jawab dulu telepon? Telepon itu buatan kafir, itu bidah, itu haram. Dia berhenti ke pinggir, terus dia keluar dari setirnya itu dia keluar, lalu dia buka pintu, di mana Ustaz itu duduk, lalu dia bilang, Ustaz, maaf, ini mobil buatan kafir. Di zaman Rasulullah belum ada, turun Ustaz. Begini, pemahaman buatan kafir itu kayak ini nih AC. Itu katanya orang Islam, munafik. Ngomong muslim tapi buatan kafir yang dipakai semua. Iya, kita pakai. Iya, kita pakai lah. Itu Allah kasih jalan supaya orang kafir yang bikin, kita yang beli. Lebih mulia mana? Yang beli apa yang bikin? Setengah mati mereka bikin begini. Kalau bukan orang Islam yang beli siapa? Hanya orang kafir sedikit. Sasaran pasar di seluruh Indonesia adalah orang Islam. Alat-alat teknologi, kemajuan teknologi yang luks, yang mahal-mahal, mobil-mobil mahal, itu sasarannya pembelinya siapa? Orang-orang kaya di Arab Saudi. Renault, Lamborghini, dibuat itu sebetulnya sasaran utamanya siapa untuk kebeli? Orang Islam. Karena orang Islam yang paling kaya di muka bumi ini. Kalau masih ada orang Islam yang miskin, ya itu tanda tanya kenapa saudaranya nggak membantu dia. Ya, dia susah dicuekin. Gitu. Kita buka Google Ustaz, ketik di situ nih. Ini mau ketik apa sih? Ustaz apa nih? Ada namanya tulisannya STRONG Strong Concordance. Tulisannya gini Ustaz. Strong Concordance. Kalau dia bisa buka Strong Concordance, sudah? Strong Concordance spasi TSON SON. Lalu di enter. Nanti akan keluar itu Strong Hebrew 66685 SON. Strong. Ya, Strong STRONG spasi
concor dan C. Sudah. Nanti kalau yang ini nanti bisa kasih nama yang lain. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, ini salah satu aja. Strong, concor dan C, spasi TSOM, som. Nah, kata som ini ada di dalam kitab suci. Lalu orang bilang tuh, ini si kain apa? Jangan pindah lagi. Kenapa? Dia bawa kitabnya orang Yahudi ke dalam masjid. Haram itu kain nama itu, salah itu dia. Bidah itu dia. Bukan, ini cerita pengalaman. Aku baca kitab mereka. Dan ada beberapa poin di pelan-pelannya supaya jangan salah kaprah. Para tuan guru. Ada beberapa banyak sekali poin di situ yang memberikan begitu jelas gambaran bahwa tidak ada keselamatan kalau engkau tidak Islam. Gitu aja, gampang ya. Nah ini saya ceritakan kembali, bukan bawa-bawa kitab Yahudi di dalam masjid, bukan. Wallahi, ini bulan Ramadan nih. Jauh ntar saya pulang Jawa. Ya, gitu ya. TSOM sudah ya. Nah, kalau sudah, diklik aja yang mana, yang terserah yang mana. Ya. Bible itu boleh. Bible itu boleh. Ada tulisan Bible. Nah, ini ada huruf Ibraninya juga. Som bacanya. Som itu artinya fasting atau puasa. Bahasa Arabnya saum. Dan ini menjadi ketetapan yang kekal selama-lamanya. Harus diikuti oleh orang, bukan orang Yahudi, bukan. Di situ dibilangnya untuk manusia, bukan untuk Yahudi, bukan. Jadi untuk semua manusia. Ngapain? Saum, puasa, gitu. Ya, sudah nih, ya, sudah ya, som sudah ya. Nanti bisa dilihat ya. TSOM sudah tahu caranya ya, sudah. Balik lagi. Yang diganti balik lagi ke Google yang tadi tulisan strong, concor dan C. Kan belakangnya som. Sekarang somnya diganti adar. ADAR. Ini yang saya baca Ustaz Muhammad ya kemarin ya. Adar. Nah nanti akan keluar strong, concor dan C, adar. Ada kan? Ada ya. Mana dia? Sebentar. Strong, concor dan C, adar. Mana dia? Strong, concor dan C, adar. Oh ADR kali. Sebentar. Kita ya. Ada, ya ada. Ada ini adalah nama bulan, Ustaz. Ada itu nama bulan. Ada kan? Ada, baik ya. Ada. Nah, ada ini bahasa Ibrani artinya api. Ada adalah nama bulan. Jadi ada som, VH ada dalam bahasa Ibrani yang saya baca ya. Saya bukan bawa kitab Yahudi dalam masuk tidak. Saya waktu itu baca gini bunyinya. Som VH Adar. Artinya puasa di bulan Adar. Bulan Adar artinya bulan api. Karena bulannya panas. Nah mulai mikir saya apa ini? Ini apa ini? Wah nggak bener ini nih. Ini nggak bener ini. Bulan yang panas wajib puasa. Buat orang-orang yang benar-benar mengakui agama yang bertuhan satu. Oke, selesai ya. Sudah tahu. Ada som, ada adar. Berikutnya, langsung masuk lagi. Namanya puasa ini disebut hari raya puasa adar. Jadi disebutnya Hajjah, Fesok, VH adar. Jadi mereka merayakan gitu. Mereka sekitar 40 hari ya, 38 sampai 40 hari. Jadi dua terus tuh. Jadi besoknya istirahat, lagi istirahat, lagi. Jadi puasa di bulan panas, di bulan Adar, 38 hari sampai 40 hari. Tapi biasanya 38. Ya. Nah, hari raya ini untuk 1 bulan.
Namanya hari raya itu disebutnya Haga. Nah, kita ketik yang tadi strong concordance, yang belakangnya ada itu diganti dengan begini misalnya. Ketiknya H, huruf H biasa, lalu 2287. Enter. Nanti keluar Hagak. H 2287. Abis strong concordance, Ustazah udah dapat Ustazah di belakangnya pakai HP? Oh, enggak, saya pikir lagi lihat itu. Enggak. Ya, jadi strong concordance cek spasi H 2287. Sudah? Nanti di atas itu ada blue letter Bible. Ya. Betul? Klik Ustazi. Nah, Ustazi aja yang klik. Ya, nanti Ustazi kasih lihat apa itu sebetulnya puasa yang wajib hukumnya bagi manusia, bukan untuk orang Yahudi, bukan. Seluruh manusia puasanya itu wajib. Sudah dibuka jadinya begini Ustazi. Betul? Iya. Oke, baik. Digeser ke bawah Ustazi. Geser ke bawah. Nanti ada tulisan tanda tambah show Brown River Briggs Lexicon. Ada? Klik itu. Klik. Bahasa Ibrani. Nah, bukan. Ada bahasa Inggris ya, Pak? Bahasa Inggris. Ya. Ini bisa diterjemahkan. Ustazi, saya ingin Ustazi yang buka ini, Ustazi atau Ustazah, kasih lihat ke orang-orang. Di situ ada tulisan begini nih. Ya, betake oneself to or towards an object of reference. Itu paling atas ada huruf Ibrani, ada tanda salib. Lalu ada huruf Ibrani merah, betul?